semuanya, selamat datang di podcast. Apa namanya? Namanya apa? Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang kenapa cuaca sekarang tuh makin gak nentu. Pernah gak sih kalian ngerasa siang tuh panas banget sampai nyengat banget lah pokoknya panasnya. Terus sorenya tuh tiba-tiba hujan deras. Nah ternyata ini semua tuh ada hubungannya sama atmosfer, cuaca, dan perubahan iklim yang lagi terjadi sekarang. Pokoknya pembahasan santai tapi tetap seru dan menambah wawasan. Jadi stay tune terus ya, karena kalian lagi dengerin podcast paling asik buat ngobrolin bumi dan cuaca. Yes. Oke gini, menurut kalian apa sih yang bikin cuaca tergantung? Jadi ya, jadi kan ada nih guys, musim kemarau ke musim hujan tuh peralihannya tuh ada guys namanya. Namanya itu pancaroba. Nah, pancaroba ini tuh kayak disebabkan oleh beberapa faktor, tapi salah satunya tuh gara-gara pola angin ya. Jadi pola angin monsun yang bergerak dari barat daya ke timur laut. Nah, itu atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu tuh bikin kita tuh kayak nggak ngedeteksi hujan gitu. Jadi kayak kita nggak tahu kan hujan datangnya kapan. Terus kayak yang kalian rasain sekarang tuh kayak sering banget gitu ya, dari kemarau, maksudnya dari panas tiba-tiba hujan, hujan tiba-tiba panas lagi. Nah itu tuh bikin imun kita tuh turun banget, bikin kita flu, pilek, terus kayak saluran pernapasan gitu ada yang keganggu. Kayak aku asma ya guys ya, aku sering tuh asmanya kamu gara-gara tiba-tiba dingin gitu ya. Nah kayak gitu. Dan kalau kalian lihat orang-orang sekitar juga banyak banget kan yang kayak kamera nih sekarang nih pakai masker gitu kan, gitu-gitulah. Pokoknya itu tuh kayak menurut aku efeknya tuh beneran bikin orang tuh gak fit banget lah gitu ya. Nah, tapi kalau buat cuaca tuh ya, jadi tuh kayak si perangnya atmosfer itu yang ada di bagian troposfer, itu yang paling bawah bumi nih kayak gini. Nah, jadi si troposfer ini tuh ya, jadi tuh kayak si panas matahari itu kan ya bumi ya, terus kayak dipantulin lagi. Nah, tapi karena si troposfernya itu kayak mereka tuh dingin, karena si panas matahari itu diserap sama bumi. Nah, jadi si uap airnya itu pada ke atas gitu merekanya. Nah, karena si troposfernya dingin, mereka tuh jadi kayak si air uap-uapnya itu kayak mengembun, terus sehingga membuat kayak awan-awan gitu, dan yang akhirnya embun-embunnya tuh pada berkumpul dan hujan, makanya bisa pada hujan. Nah kalian pernah nggak sih ngerasain kalau daerah kota tuh lebih panas dibanding yang ada di desa? Iya bener banget. Terus kalau menurut kata aku sih, itu tuh fenomena bisa kalau di kota panas, kalau di desa itu dingin. Itu tuh ada sebutannya, namanya itu urban heat zone. Nah, simpelnya tuh kalau di kota itu kan udah banyak ya gedung-gedung tinggi kan, apalagi yang banyak kaca-kacanya. Terus kalau di kota tuh kan jalan udah pada di aspal, terus jadi banyak beton. Nah ternyata itu tuh bisa ngejebak panas dari matahari. Jadi suhu di kota itu tuh bisa jadi lebih meningkat, jadi lebih susah buat lebih dingin gitu. Nah kalau misalnya di desa itu kan jalan-jalan tuh masih tanah, terus banyak juga pohon-pohon kan. Nah pohon-pohon itu juga bisa mengubah si udara yang kotor, yang panas itu bisa diubah jadi oksigen, jadi lebih dingin lagi, lebih sejuk. Nah terus kalau faktor lainnya juga bisa tuh, kalau di kota banyak pabrik, banyak asap, terus habis itu banyak orang yang pakai mobil, pakai motor, sehingga ada polusi-polusi yang bikin nanti atmosfer itu bisa tutup sama asap-asap itu, yang nantinya cahaya yang udah ada dari matahari yang udah masuk ke bumi susah lagi buat keluar. Nah terus bisa juga dari lokasi itu kalau di bagian bawah di pantai itu kan tempat terjadinya tuh penguapan. Nah fenomena penguapan air itu bisa bikin suhu jadi lebih panas kan, jadi pengap biasanya. Terus kalau misalnya di bagian pegunungan itu kan dia sudah jadi proses pengembunan, udah dari air dia misalnya jadi awan, yang bikin juga suhu itu berarti suhunya udah dingin. Kerasa banget sih kalau di kota tuh kayak beneran panas. Iya, panas. Even sekarang Bandung yang terkenal dingin aja panas ya guys ya. Karena udah mulai panas. Kayak jalan gitu sekarang. Ya salah.
Jakarta ya? Iya. Panas banget di Jakarta. Oke, ini ada yang nanya, katanya apa sih dampak perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi dari yang aku baca-baca dalam kehidupan sehari-hari, misal kita ambil pertanian gitu, dalam pertanian terhadap pertanian kan. Kita kan tahu bahwa di Indonesia itu kebutuhan pokok kita nomor satu kan nasi ya. Nah, karena cuaca yang sekarang itu berubah secara drastis banget ya, susah dari hujan tiba-tiba ke panas. Nah, ternyata dari yang aku baca itu tuh bisa berdampak banget pada padi. Nah, contohnya gimana? Contohnya pas perubahan yang drastis itu padi bisa cacat, bisa contoh tumbuhnya kurang, mungkin pendek gitu. Terus mungkin juga ada deformasinya seperti ada apa ya? Bahasa Indonesia mood gitu ya. Iya, Mood, apa berjamur. kayak Jamur, ya. banget. Nah, dan ternyata itu tuh bisa berdampak banget terhadap nutrisi yang terkandung dalam padi tersebut. Jadi selain merugikan bagi kita juga sebagai konsumen, itu juga merugikan bagi para petani yang ingin menjualnya gitu. Jadi kayak nggak laku gitu ya. Jadi kalau Iya. ya kan terpaksa juga kan harus dibuang gitu ya. Berarti itu kayak mubazir juga nggak sih? Iya. Pada gak bisa dipanen gitu ya? Iya, nggak bisa dipanen. Iya. Jadi itu merugikan banget. Iya sih, benar-benar. Itu harus juga ya bagi ke nutrisi-nutrisi padi. Iya, ngaruh banget ke nutrisinya. By the way, juga ngaruh ke kesehatan nggak sih? Kayak kalian udah ngerasa kayak sakit-sakit gitu nggak sih? Karena kayak panas dingin gitu kan. Jadi kayak imun tubuh kita tuh kayak nggak bisa beradaptasi dengan kayak cuaca yang gonta-ganti gitu. Emang. Itu juga kayak kalau misalnya dingin kan kita kan mau panas juga tiba-tiba langsung panas lagi. Iya. Bingung juga kalau aktivitas tuh, misalnya kita udah niatnya mau keluar, biasanya panas kan tiba-tiba hujan jadi pusing buat beli benda. Iya, benar-benar. Sebenarnya yang tadi aku bilang pancaroba itu ya guys, dia tuh terjadinya kalau aku baca-baca kemarin tuh dari Oktober sampai Desember sama sama Maret sampai Mei. Sekarang tuh kan Mei ya guys ya, jadi kayak kita tuh masih ngerasain banget guys sih kayak efek-efek si perubahan cuaca kayak gitu tuh. Jujur apalagi yang pas di tugas geografi kemarin yang suruh moto-moto awan itu untung kita lagi di Pancaroba soalnya awan itu bervariasi juga. Iya sih, iya. Beda. Iya, aku nanya-nanya orang-orang gitu ya, dapat awan berapa? Mereka kayak dapatnya 6, 7. Ada yang 9 tau. Oh iya. Aku cuma dapat humus loh. Aku yang mana berdua. Jujur ya sih. Tapi emang cuaca tuh ngaruh banget ya, even ke awan-awan gitu ya guys ya. Awan tuh ternyata Ada banyak banget. yang kayak yang gede gitu, yang namanya tuh yang Ya, itulah. ada yang di pagi hari bisa hujan-hujan gitu. Kalau yang di siang hari juga biasanya juga bisa hujan kalau misalnya kan naik alfa 100 itu kan. Iya. Beda bentuk, beda ini gitu ya, beda pertanda Iya, gitu ya. Ada yang mau gerimis, ada yang hujan Bisa besar, besar, ada yang badai. badai, atau kayak mendung doang. Ya dengar-dengar juga ada dampaknya ya ke kutub utara. Oh ya, kutub utara itu bisa efek karena tadi ada yang dijelasin nih Pak. Tadi ada polusi yang Iya. bikin jadi global warming juga kan, gitu. Suhunya jadi meningkat kan. Iya. Karena di kutub-kutub itu kan es-esnya bisa cair, yang bikin nanti laut jadi naik kan. Nanti semua bisa tenggelam kan kayak Jakarta tuh kan, yang katanya Iya, udah ada rumornya ya waktu itu tuh. Tapi lautnya emang udah itu nggak sih? udah naik kan tingkatnya permukaan Lebih tinggi daripada darat, kan? Iya, emang udah mulai naik. Iya. Ya udah karena kan si permukaan airnya yang meningkat, berarti kan artinya kayak jumlah volume air yang naik menguap ke atas juga kayak bakal lebih banyak lagi kan bakal otomatis kayak curah hujannya tuh bakal lebih ekstrim Beda. lagi kayak nggak akan kayak gerimis Karena airnya juga nambah kan kalau Iya. ditambah, jadi bisa siklusnya juga lebih besar lagi. udah besar ya. Meskipun kemarau juga masih tetap bisa hujan besar. Iya. Kayak jadi apa? Emang sering banget kalian ngalamin kayak istilahnya kayak kemarau basah gitu kan? Karena emang kemarau tapi kayak sering banget hujan. Kayak kalian sering kan kayak lagi panas sih terik, terus kita Tiba-tiba tiba hujan iya. gitu kan? Aneh banget. Itu sering banget sih. Enggak, belum lagi. Mungkin segitu dulu podcast kali ini dari podcast namanya apaan? Namanya apa? Aku bukan namanya.
Ya udah, makasih banget ya udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya kalau ada. Jadi tetap semangat guys, see you guys. Bye bye. Jangan lupa